Materi selanjutnya adalah pengadukan tanpa sekat atau bubble dan menggunakan sekat. Pengadukan tanpa sekat atau bubble menimbulkan terjadinya vortex. Seperti terlihat pada gambar bahwa terjadi arus putar yang merupakan komponen kecepatan tangensial. Pengadukan menggunakan sekat tidak menimbulkan terjadinya vortex. Jika terlihat pada gambar bahwa komponen kecepatan radial dan longitudinal yaitu bekerja pada arah tegak lurus dan paralel terhadap poros impeller. Supaya tidak menimbulkan vortex, bisa digunakan tangki kecil, di mana propeller tidak dipasang di pusat seperti yang terlihat pada gambar, dan bila tangkinya besar, maka propeller dipasang di sisi tangki. Untuk merancang bejana berpengaduk, diperlukan pula data lain, yaitu menghitung NRE sama dengan N kali dA kuadrat kali rho per mu, di mana dA adalah diameter impeller, N adalah kecepatan putaran, rho adalah densitas fluida, dan mu adalah viskositas. Kemudian untuk angka daya atau power number, singkat NP, yaitu diperlukan untuk menghitung kebutuhan daya, di mana NP sama dengan P kali GC per rho N pangkat 3 dan dA pangkat 5, di mana P adalah power. Kemudian untuk menghitung angka Flood atau NFR, yaitu NFR sama dengan N kuadrat kali dA per G. Untuk tangki tak bersekat, pada angka Reynolds yang rendah, yaitu di bawah kira-kira 300, kurva angka daya untuk tangki yang mempunyai sekat maupun untuk tangki tanpa sekat adalah identik. Pada angka Reynolds yang lebih tinggi, kurva itu memisah. Di daerah angka Reynolds demikian yang biasanya dihindarkan dalam praktek dengan tangki tanpa sekat. Terbentuk vortex dan angka Flood akan berpengaruh. Dengan menghitung M sama dengan A min log 10 kali NRE per B, di mana A dan B merupakan tetapan, bisa dilihat di tabel di McGibb. Kemudian untuk korelasi daya impeller, di sini ada faktor-faktor bergantung pada jenis dan susunan alat. Jadi bisa dilihat di gambar nanti untuk S1 sama dengan dA per dt, sedangkan S2 adalah E per dA, S3 adalah L per dA, S4W per dA, S5J per dt, dan S6 adalah H per dt. Kemudian untuk penyelesaiannya kita lihat grafik berdaun 6. Kemudian hitung angka Reynolds-nya, besar yang disubstitusikan dalam satuan yang konsisten. Diketahui di sini dA sama dengan 2 feet, N-nya adalah 90 per 60, 1,5 putaran per detik. Viskositasnya 12 kali 6,72 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan Lb feet detik. Rho-nya 93,5 Lb per feet pangkat 3, dan G-nya adalah 32,17 feet per detik kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus NRE, yaitu dA kuadrat N kali rho per mu. Kemudian dimasukkan angka-angkanya sehingga ketemu 69.600. Untuk NRE 69.600 didapatkan dari grafik NP, yaitu 6. Jadi bisa dilihat di grafik. Setelah ketemu NP sama dengan 6, baru kita masukkan ke rumus P, yaitu untuk power number-nya. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan 1,883 feet LBF per detik. Sehingga kebutuhan dayanya adalah 1,883 dibagi 550 sama dengan 3,42 horsepower. Sekarang kita bahas ke contoh soal yang kedua,
itu kita tetap melihat pada grafik untuk grafik 913. Jadi kita harus menggunakan bagian kurva yang garis putus-putus. Jadi di kurva D, di mana angka float merupakan salah satu faktor yang harus dihitung. Masukkan untuk nilai-nilainya sehingga NFR ketemu 0,14. Kemudian juga dicari konstanta A dan B dari tabel yang sudah saya berikan tadi. Untuk nilai A di sini didapatkan 1 dan B adalah 40. Kemudian kita masukkan ke rumus M, itu 1 min log 10 kali NRE-nya yaitu 69.600 per 40. Sehingga M-nya ketemu min 0,096. Angka daya dibaca dari gambar atau kurva tadi yang D. Untuk NRE 69.600 didapatkan NP 1,07. Kemudian kita menghitung NP koreksi, dapatkan 1,29. Sehingga P didapatkan dari angka-angka tadi dimasukkan menjadi 406 feet lbf per detik. Sehingga kebutuhan daya untuk kita bagi 550 dalam satuan HP didapatkan 0,74. Kemudian untuk yang contoh yang ketiga di sini kita tetap menghitung angka Reynolds-nya, di mana NRE ketemu 5,2. Untuk 5,2 di sini adalah jauh di daerah aliran laminer, jadi di bawah aliran laminer. Untuk NRE 5,2, jadi dilihat di gambar 913. Dari NRE 5,2 didapatkan NP 12,5. Kemudian kita masukkan ke rumus P sehingga didapatkan P-nya 2.940 feet lbf per detik. Daya yang diperlukan kita bagi 550 dalam satuan HP yaitu 5,35. Jadi kebutuhan daya ini sama saja baik tangki itu bersekat atau tidak. Jadi pada pencampur yang beroperasi pada angka Reynolds yang rendah, tidak ada gunanya memasang sekat karena pada kondisi ini tidak akan ada pembentukan kontak.